Jadi dia masuk ke dunia tasawuf, dia harus mengetahui tentang ilmu pokok. Nah, ilmu ini nuliskan ilmu pokok ya. Ilmu pokok itu ya seperti yang saya gambarkan di materi ini, ada tauhid, ada fikih, dan ada tasawuf. Nah, disebut 3 serangkai. Memang di dalam pemahaman orang yang lain ada yang tidak menyebut yang tasawuf tapi akhlak ya kan? Akhlak. Seperti itulah. Tapi di dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah itu tasawuf merupakan bagian rangkaian dari pilar ilmu. Pilar ilmu ada 3 ya kan? Dan ini sudah digambarkan juga di dalam kitab Syairus Salikin, merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Yang enak tuh bahasanya bahasa Arab Melayu ya kan, karangan siapa? Abdus Samad Al-Farinbani. Enak dibaca itu. Ya 3 hal inilah yang wajib fardu ain dipelajari oleh orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib dipelajari. Orang yang ingin bertasawuf tapi tidak kenal fikih ya dia rusak, tasawufnya rusak. Misalnya dia ingin beramal soleh lebih banyak, melakukan sunnah-sunnah lebih banyak, tapi dia tidak mengerti tentang fikihnya. Akhirnya sembahyang ba'da asar digawi, ba'da subuh digawi, padahal itu haram kan di dalam fikih, tidak boleh. Nah itu maksudnya, itu adalah fikih harus dominan, dikuasai. Belum bagi hal yang lain. Demikian juga tauhid, tauhidnya mutlak. Nanti orang terjun dunia sufi, dia bingung ya. Nanti terbayang ketika dia tafakur memejamkan mata, seolah-olah Tuhan itu lebih ikung ya kan. Nah, itu kan tidak mengikuti tauhidnya itu. Padahal tawajuh di dalam tasawuf itu ya cukup kita menampakkan sifat dan asma Allah ya. Kita berpikir alhamdulillah dengan berkat kudrat iradatnya Allah lah kita sehat walafiat, kita bisa bangun sembahyang. Itu ingat dengan sifat-sifat Allah. Itu dimaksud dengan tawajuh di dalam tauhidnya. Nah, artinya apa? Ya orang bertasawuf ya ilmunya itu dikuasai. Ya minimal yang dasar-dasar lah ya. Yang dasar-dasar diketahui. Nah, oleh sebab itu pendalaman ilmu tauhid fikih ini adalah hal yang mutlak. Sehingga dalam bertasawufnya pun juga bagus ya. Di dalam tasawuf pun ada teori-teori ya, ilmu ini itu ada yang kita pelajari hari ini ya. Kemarin kan sudah menjelaskan bahwa ilmu tasawuf itu kan tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah ya. Dekat diri kepada Allah ya tentu saja harus membersihkan apa? Jiwanya dibersihkan. Ya. Toharoh itu bagian luar, itu usul masalah fikih ya. Tapi kalau tasawuf ini adalah tazkiyah, membersihkan jiwa. Nah itu adalah tugas yang ilmu tasawufnya ini. Ya. Kalau kadang mengerti membersihkan jiwa, dia beramal soleh terus ya tidak pas amal solehnya. Misalnya dia rajin sembahyang, tapi orangnya orangnya iri dengkinya tinggi, ya sifat dendamnya tinggi, ya rusaklah amaliannya. Sudah dikatakan oleh Rasulullah, sejarah pun ada di hati kita ini sifat kibir, ya, sifat angkuh, sifat sombong, takabur, itu tidak akan bisa masuk surga. Kan merusak jadinya amaliah tasawufnya. Nah, oleh sebab itu, belajar melakukan amaliah kita itu bersihkan hati kita dengan ilmu-ilmu bertasawuf. Nah, sekarang cara membersihkannya banyak. Ada seperti kalau zaman Rasulullah memang seperti yang kita pelajari pertemuan yang keempat itu, yang sejarah tasawuf itu dasar-dasarnya memang meniruti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ditiru oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nah, lahirlah teori-teori bertasawuf. Ada abad kedua Hijriah yang disebut dengan Khauf dan Roja yang dicetuskan oleh Hasan Al-Bisri abad kedua Hijriah. Ada yang disebut dengan mahabbah, hub, ya, pendekatan hub, cinta kepada Allah, juga abad kedua oleh siapa?
oleh Rabi'atul Adawiyah. Kan itu. Kemudian pada abad ketiga lahir yang namanya apa? Yang namanya martabat-martabat ma'rifat di dalam pengenalan Allah. Ada tingkat tingkat tobat, tingkat zuhud, disebut dengan maqamat ya kan. Maqamat ini pencetus awalnya adalah Zunun al-Misri. Nah, itu teori-teori bertasawuf ya. Teori bertasawuf sekarang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali lebih mengembangkan lagi di samping maqamat dan ahwal, ada teori-teori tasawuf ilmunya itu dengan tahalli membersihkan sifat-sifat yang kotor, tahalli mengisi sifat-sifat yang baik. Nah, semuanya ini adalah teori-teori dan bertasawuf. Ilmunya kita pelajari sehingga tidak salah. Gampangnya semuanya itu adalah untuk membersihkan hati. Amradul qulub. Nah, penyakitnya hati dibersihkan. Nah, sekarang sederhananya ya, kita mempelajari tasawuf, teorinya, ilmunya untuk membersihkan jiwa ini agar amal ibadah kita bagus diterima oleh Allah ya. Diterima. Kalau sejauh mana kita beramal ibadah, tapi hati kita rusaknya dengan manusia, ya, dendamnya iya, hati kita pemarahnya iya, ya. Kemudian sifat hasadnya itu iya, sifat hasadnya apa? Dipacu oleh sifat apa? Sifat koma, sifat rakus, melihat teman dapat sesuatu yang lebih, kita tuh ingin tapi merusak punya teman, kan udah bagus. Seperti itu ya. Silakan kita iri, tapi iri meniru boleh lah. Tapi kalau iri ingin merusak temannya, itu yang iri dengki namanya. Nah, ini kalau ada di hati seperti itu, amal ibadah kita ya kada selesai ya. Kalau selesai asik amal ibadah, kada mengerti istilahnya yang namanya gibah itu tidak boleh ya. Gibah tidak boleh. Gibah menyambat orang. Makanya kita tidak sengaja rajin mengirim berita-berita hoax ya, menertawakan orang ya. Seperti itu semuanya kan kada terasa ya, tidak terasa. Kita juga banyak dosa-dosa yang kita kandung tiap hari. Makanya orang sufi itu orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya itu malam dia tertakur, apa yang aku buat hari ini, adakah aku melanggar perbuatan yang tidak baik yang merusak hatiku? Nah, itu kan semuanya itu dipelajari, dilihat. Nah, karena itu kuncinya ada pada sebagaimana hadis Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan. Allah ketahui Allah kata Nabi, inna fil jasadi, bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Ija soluha jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Seluruh jasad kita ini baik. Wa ija soluhat, apabila fasadat, apabila rusaklah seluruh tubuh kita ini. Allah, apa itu ya Rasul? Jaga kata Rasulullah, Allah tahu kamu? Wahyal qalbu, itu yang namanya hati. Nah, di dalam Syarh Sadiqin dijelaskan oleh Abdul Somad Al-Bani rahimahullah taala, ujar beliau, yang dikatakan baik tubuh itu, nah, bila hati baik, tubuh baik itu, ibadah kita itu baik jadinya. Kita sholat bagus, ikhlas kepada Allah, karena hati kita ikhlas ya. Kita bergaul dengan teman, rahim, rahman, sifat-sifat Allah rahim, rahim, tercipta, santun dengan teman. Karena ada hati kita yang rasa iri dengki, rasa apa semuanya tidak ada. Karena kita mampu membersihkan jiwa kita. Nah itu. Hubungan dengan manusia bagus, hubungan dengan Allah jadi bagus. Kita rajin beramal ibadah karena hati kita bersih, ya. Kalau hati bersih, kita tuh selalu ingin melakukan sesuatu. Makanya ditekankan lagi oleh Al-Ghazali, lakukanlah yang ketat. Nah, itu kan ada maqamat tadi kan. Ketat sebab ketat itu arti asa istiqomah ya. Riyadhah, mujahadah, istiqomah, 3 hal ini yang penting. Kalau kita mengaji rutin, istiqomah ya kan. Mujahadah ya diupayakan itu segar. Akhirnya kita merasa mencintai terhadap kawan kita itu. Yang asalnya dulu kita merasa beban, sudah kelama-lamaan karena kita rajin riyadhah, rajin terapi, kita merasa justru kehilangan kalau kita tertinggal. Jangan misalnya sholat
rawatib, kalau kita senang sholat rawatib sunat itu sehingga rasa tertinggal yang wajib. Nah itulah kalau kita sudah biasa. Tapi ini melalui dengan riyadhah, terapi terus. Bangun tengah malam dicoba, ya alarmnya dicoba. Kadang tuh bangun buka lagi minggu apa, esok hari coba lagi, coba terus ya sampai asalnya kita malas, bangun sudah guring pulang, guring pulang. Dikarasi itu mujahadah namanya, mujahadah. Nah, kalau kita terus mujahadah, insya Allah itu apa namanya, kita tidak berat lagi melakukan itu. Pelan-pelan ini hilang semuanya itu. Hilang semua itu. Kita merasakan nikmatnya bangun tengah malam, nikmatnya meminta dengan Allah apa segala ya, seperti itu. Rasa sejuk ya. Dan ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah orangnya maksum, tapi beliau tetap melakukan yang namanya sholatul lail, ya kan? Udah Siti Aisyah sampai-sampai kaki beliau itu pecah-pecah kan, itu kan di hadis Siti Aisyah itu pecah-pecah batis. Kira jangan pecah ya. Nah, mungkin ya karena sekarang mungkin beda ya fasilitasnya. Mungkin zaman Rasulullah itu rumah sidin seperti apa, sehingga kalau berdiri saya pecah-pecah kaki. Sampai protes Siti Aisyah, ya Rasulullah, biar ini kan orang sudah diampuni, dosa yang dulu, dosa akan datang diampuni, biar sudah ini, jangan bahasa kita nih kan, kenapa aja masih nanti gitu, masih Rasulullah bangun tengah malam, dan pejabatis kan itulah. Apalah aku abdan syakuro, apakah engkau tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah seperti itu kan, ini semua dicontoh oleh Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah istiqomah terus. Inilah contoh-contoh kita, mujahadah, riyadhah, istiqomah. Tapi ilmu-ilmu amaliyah kita itu memang dibarengi dengan ilmu pokok tadi ya. Fikihnya tahu bagaimana cara wudhu kita yang bagus, yang afdal seperti apa ya. Nah, habis setengah malam tuh bangun tuh langsung mandi ke apa, dicari yang sunnah-sunnahnya diperiksa dalam fikih. Kalau ada najis siapa membuangi apa segala itu tahu ya, tahu di dalam fikihnya. Tauhidnya juga dalam. Tauhid itu yang penting diingat, yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Namanya di dalam apa? Di dalam tauhid itu pelajaran sifat 20 itu termasuk ma'aniyah, sifat ma'ani ya, sifat ma'ani ya. Sifat nafsiyah, ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani ya, ma'ani ma'nawiyah kan itu. Itu dia diingat di dalam perilaku kita sehari-hari supaya menghilangkan sifat ujub ya, karena ujub itu ya merusak kita, ujub ya, bangun tengah malam ya, aku aja tengah malam bangun emangnya guringan aja, bangga sorongan ya kan, bangga sorongan. Nah, ini langkahnya ya kita dengan tauhid tadi. Alhamdulillah ya Allah, ulun bangun ini berkat bian jiwa berkudur iradat bian jangan tidak ada menghendaki ulun bangun jangan tahu bangun. La haula wala quwata illa billah. Seperti itulah. Jadi kembalikan kepada Allah semuanya. Orang memuji alhamdulillah, pujian bagi Allah ya. Wah, kamu rajin menolak puasa ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hilangkan terasa ujub-ujub hilang. Nah, artinya kita mengerti tauhidnya ya, mengerti tauhidnya, kita membanggakan diri sendiri. Ketika kita pintar kuliah, alhamdulillah ilmu itu dari Allah ya, dari Allah ya. Kalau Allah membungkukkan, bungulah kita ini seperti itu. Cara berpikir kita menghilangkan sifat-sifat ujub apa segalanya dengan tauhid ya. Nah, ketika kita ada rasa timbul di hati iri dengki, ya Allah, kami bersyukur ya Allah apa yang bimbang sudah. Ya syukur teman kami ya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah kawal juga ya Allah. Nah, itu syukur aja dengan pikiran, hilangkan. Akhirnya pelan-pelan hilang. Amradul qulub ini, penyakit hati ini adalah penyakit potensial bagi umat, bagi manusia. Artinya sesuatu yang manusiawi, ya kan? Kita pemarah iya, kita pendendam iya, kita yang kibir iya, kita yang hasad iya, semuanya ada di hati kita ini karena yang namanya nafsu ammarah ini, iblis sudah menggurungi, setan sudah menggurungi kita tuh arahnya arah kejahat terus ya. Ada blok hati ya kan? Wah, sepeda pulang tuh karena aku mau sepeda aja bisa lagi. Nah itu kan sangit, orang dapat hikmah, dapat nikmat, sangit apa di hati itu manusiawi.
Cuma tadi kita caranya apa? Menghilangkan inilah tugas Ujaim Ghazali, tugas tasawuf itu menghilangkan ya amradul qulub itu yang memang berpotensi bagi manusia ya. Yang namanya iri dengki ini tukang beca sama tukang beca juga ya kan? Ya, apa namanya ulama sama ulama juga ya. Mahasiswa sama mahasiswa itu. Itu memang kadarnya seperti itu. Ya, kalau dia tukang beca mau hidup, ada pelan guru kata hari aja. Guru dapat banyak duit apa segala, ya kan lain liponya kan lain ya. Nah lipo seperti itulah yang biasa tergoda kita itu. Nah ini yang saya tekankan, ilmunya dipelajari, amaliyahnya dikuati kalau tahu ya. Amaliyah itu ya sudah apa? Menteladani ya. Yang mentakadani ya salah ya. Menteladani Rasul, sahabat, tabi'in dan salafus saleh diteladani ya. Ya orang-orang dulu itu kalau amaliyahnya itu semakin tinggi, kesolihannya semakin takut kepada Allah kan itu yang punya pegangan, semakin takut kepada Allah, takutnya tinggi yang tadi digunakan dengan konsep khauf dan roja tadi, semakin tinggi semakin takut ya. Yang dalam surah As-Sajdah dikatakan yang mungkin saya sering sebut ya, yang orang khaufan wa tamaan, kata japa junubu manil matodi yad'una rabbahum khaufan wa tamaan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang soleh itu tengah malam itu mereka jauh dari peguringan udah. Kada perbandingan lagi apa? Mereka bangun tengah malam sembahyang ya, dia doa rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka khaufan dengan takut dan apa? Tamaan dan harap. Jangan putus asa, takut lah, putus asa jangan. Takut dan mengharap kepada Allah. Jadi munajat kepada Allah itu yang bagus kita utarakan isi hati kita. Sampaikan dengan Allah. Apa kita dengan keresahan kita ini seperti yang disampaikan oleh siapa? Oleh Abu Nawas ya, yang dibaca musik itu kan kemudian munajat kepada Allah. Nah, munajat kepada Allah. Apa munajatnya? Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa ala Fabalita Nah itu mengandungkan dua khaufannya, ilahilas ulil firdausi ahlan wala aqwa ala nari jahim. Itu khaufan. Ya Allah, ulun ini surga saya karena patut ya. Memang Abu Nawas ini kan dalam cerita sejarahnya itu beliau ini termasuk orang ganap juga lah, itu banyak macam dilakukan ya. Tapi saya ahli syair ya, dan beliau tuh raja akal aja apa? Akal banyak ya, ya itu. Jadi beliau tuh munajat dengan Allah seperti itu. Surga itu ya Allah kata patut bagi ulun, dan neraka pun dahsyat api neraka ulun karena sanggup ya Allah. Nah itu kan munajat namanya ya. Nah paham di taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil alim. Nah, jadi memohon ampun kepada Allah. Ya kalau Allah mengampuni kan selesai dah, ya kan? Itu. Nah, jadi seperti itulah. Ya Allah, ulun ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ada juga sampai juga ulun ini kuliah selesai ini ya Allah. Nah, itu kan itu munajat dengan Allah namanya. Munajat. Nah, tapi jangan juga mondai merajat Allah. Mungkin ada rezeki lu ampi aja kuliah boleh Allah. Nah, itu namanya apa? Putus asa aja boleh ya. Munajat boleh dengan perasaan khauf tapi roja mengharap kepada Allah. Ya Allah berilah rezeki orang tua ulun dapat rezeki apa ulun bisa kuliah apa segala. Nah itu munajat dengan khaufan banyak lagi ya. Jadi amalia itu ya benar-benar dilakukan dengan hati yang ikhlas, ya, ikhlas ya. Nanti kita masuk maqamat ahwal nomor 3 ya. Nah, soal dibahas ketiga ya. Di sana ada ahwal. Ahwal itu adalah apa? Anugerah Allah. Di dalam teori yang saya sampaikan di dalam pertemuan yang kelima itu ada ahwal. Jadi ciri orang sufi itu ada dia memiliki ahwal. Kata situ ada kan? Ahwal itu maksudnya apa? Ahwal itu dia memiliki cahaya nur Allah. Itu ada apa? Nur. Ada mengatakan apa? Ada mengatakan itu adalah tajallinya Allah. Allah bertajalli kepada hamba yang soleh, yang ibadahnya luar biasa. Ada yang mengatakan hal, kedatangan hal. Kalau kedatangan hal sidin ya bisa mengutolahani itu. Ada banyak yang bertolak hal.
Ya ahwal, zamannya ahwal. Itu adalah karena ketatnya orang melakukan amal ibadah, ya, amal ibadah yang sunnah-sunnah banyak digawe, yang wajib sudahnya bang ya kan. Hatinya bersih, udah itulah ciri-ciri wali Allah kan itu. Hatinya bersih, mampu membersihkan hatinya, kemudian adalah senang hal-hal yang sunnah. Nah, yang saya sampaikan di narasi itu kan di terakhir itu yang hadis kursi ya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa kata Allah, hambaku ingin dekat kepadaku bin nawafil, melakukan hal yang sunnah. Senang sunnah-sunnah dakwaan wajib sudahnya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya kata Allah. Nah, kalau aku mencintainya, apalagi pokoknya semuanya dibimbing Allah, pandangannya itu pandangan aku artinya dibimbing Allah. Penglihatannya dibimbing Allah, pendengarannya dibimbing Allah, ya. Kemudian tangannya bergerak dibimbing Allah, kakinya pun berjalan bimbingan Allah semua. Kalau dia minta aku beri, dan kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Nah, inilah ahwal yang sudah masuk ya. Ahwal masuk pada orang itu. Nah, cuma di dalam teori dalam maqamat dan ahwal itu datang tidak diundang, ya, pergi tidak hantar. Itu ciri ahwal. Artinya orang dapat ahwal itu sebentar dia hilang. Datang karena ketahuan ada datangnya, malam terbangun menangis aja. Itu ahwal tuh. Menangis aja. Nangis masa takut dengan Allah, nangis. Ada juga tengah malam bangun hati ini rasa girang ya. Rasa dengan Allah, tenang, tentram dengan Allah, sebentar hilang. Kalau orang sampai kasabnya itu Allah bukakan hijab, melihat dia suatu kejadian akan datang. Dia tapi sebentar. Nah, ini rata-rata ulama-ulama ahwal itu kalau dimintai sesuatu, kadang-kadang ulama tidak langsung menjawab, menunggu ahwal itu. Bukan menunggu juga banyak bacaan, banyak timbul bak ada ahwal datang, tapi sebentar. Nah, seperti mungkin sudah saya ceritakan kisah Guru Halil Allah yarham. Beliau mengisahkan tentang guru sekumpul ketika Pak Harto ingin ke Bosnia, ya, ke Bosnia. Jadi ajudannya datang ke sekumpul minta pendapat kayak apa nih presiden hendak ke Bosnia. Guru sekumpul dia langsung menjawab, ya kah? Mungkin ahwa cinta bukan kalau berpandir itu nafsu ya. Hati-hati betul beliau. Ketika sampai hendak bulik sudah kadang lagi jawaban ini pas hendak dibuat di mobil aja Guru Halil Allah yarham. Lalu padahal kan aku kirim salam loh Pak Harto, sini jangan lebih pada sekian jam di sana. Nah, kalau dia berapa jam kan? Di bosnya jangan lebih pada sekian jam. Maka betul Pak Harto tidak sampai 1 hari sekian jam aja di bosnya itu. Nah, kita bosnya mungkin ini kan masih ya ingat kan ya, Bosnia itu kan orang Islam dibunuhi habis ya oleh orang Eropa sana itu dibunuhi habis. Nah, sehingga Islam goncang pada saat itu. Seperti itulah. Nah, jadi ahwal itu spontan datang. Guru lagi kalau pindah datang lembanyu jangan dipaksa gitu. Aku ulunnya guru hendak kuliah apa kira-kira. Guru terus kemari pandirin kan tasbih tangan kan datang. Nah, cilin indah kalau benar nafsu berpandir. Nah, jadi mencari petunjuk Allah itu. Seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan ahwal tadi. Ya, silakan nanti pelajari ya. Tapi sekarang mulailah dengan ilmu ya. Mulai dengan ilmu. Kalau kita istighfar sehari 7 kali memang ada hadisnya. Hadis itu ada ilmu ya. Nah, kalau suruh kita subayang rawatib, tahu ada fikihnya, rawatibnya sunnah apa, digawin. Menggawinya jangan dosa sekaligus ya, Bang. Nutup pintu dia di kamar aja halwat ya. Jangan juga. Ya pelan-pelan ya kan, by step orang pelan-pelan, by step. Yang penting mujahadahnya iya, istiqomahnya iya, dan istiqomah dan riyadhahnya terus latihan, terus kalau ini dilakukan insya Allah pelan-pelan, dan ini seumur hidup kalian seperti itu sejak kecil ya pelan-pelan lah. Insya Allah kalian merasakan yang namanya ahwal itu datang, merasakan ya pelan-pelan. Tapi ya tentu saja Pak, ketiganya ini adalah kita harus menghindari hal-hal yang dilarang dan melakukan hal yang disuruh kan gitu kan ya, begitulah. Demikian kira yang saya sampaikan, mudah-mudahan ide dan manfaatnya kita semua.
saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.